Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kembali kita akan melihat bacaan dalam energi divine timing ya. Ini bacaan timeless yang akan memperlihatkan sebuah situasi yang diterima oleh seseorang ya. Mungkin ini tentang sebuah situasi di mana seseorang akan menerima sesuatu saat ini atau mungkin akan harus melakukan sesuatu ya. Bisa saja situasi seseorang yang merasakan sebuah energi, entah itu energi yang baik atau mungkin energi yang kurang nyaman. Apapun itu situasinya, saya harapkan bacaan ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa menjadi inspirasi, motivasi buat kalian yang merasakan energi yang terbaca dalam divine timing kali ini. Ingat, ini bacaan timeless, artinya apapun yang terbaca ini belum tentu dirasakan oleh kalian ya, belum tentu kalian terima sesuai dengan waktu hari ini ketika kalian melihat video ini. Bisa saja energi ini akan kalian terima di besok, di minggu depan, di bulan depan, seperti itu ya. Sesuai divine timing kalian masing-masing. Oke? Kita mulai ya, divine timing untuk kali ini yang akan kita lihat dulu dari kartu oracle yang pertama. Oke. Kartu oracle pertama di sini ada kartu Magician and the Mirror. Wow, Magician and the Mirror. Ya. Ini kalau dalam kartu tarot, ini bisa saja sebagai kartu The Hermit, ya, atau kartu The Magician. Dua energi itu. Kita lihat di sini kartu oracle kedua. Wow, kartu bagus di sini. You are good enough. Kartu oracle kedua, you are good enough. Dan kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa yang menjadi situasi yang diterima atau dirasakan, atau situasi yang harus dilakukan oleh seseorang. Ada Eight of Cups, lalu ada The High Priestess, oke, dan ada Two of Wands. Kemudian ada Ten of Swords, Six of Wands, dan ada Four of Wands. Dan the bottom of the decks, di sini kartunya ada The Empress ya. Kartu The Empress. Ya. Divine timing. Oke. Sebelum memulai, saya sepertinya memberitahu ya, untuk bacaan divine timing ini mungkin akan saya bacakan mulai bulan Mei, bulan depan. Itu hanya berkaitan dengan bacaan umum untuk channel Suara Intuisi 2 ini. Karena divine timing juga akan saya buat di channel Suara Intuisi. Akan saya hadirkan juga di sana, tetapi khusus untuk bacaan relationship-nya. Jadi untuk versi bacaan umumnya itu akan saya buat di Suara Intuisi 2 ya.
Dan untuk bacaan khusus relationship, divine timing relationship, saya akan posting nanti di Suara Intuisi, channel Suara Intuisi. Seperti itu. Sebagai pemberitahuan aja. Karena saya ingin arahan saya pada channel-channel ini, khusus di channel Suara Intuisi 2 ini adalah channel-channel pencerahan dan juga yang berkaitan tentang kehidupan secara umum, ya, karir, single, seperti itu. Tetapi kalau untuk relationship, yang berkaitan dengan relationship semuanya itu inginnya saya posting di channel Suara Intuisi saja. Seperti itu. Jadi ada perbedaan, ya, perbedaan. Oke, secara umum, divine timing yang terlihat di sini, situasi yang mungkin selama ini membuat kita kecewa, membuat kita sedih, dan membuat kita menarik diri dari sekitar, ya. Mungkin karena kita mengalami yang namanya kegagalan. Entah kegagalan dalam pekerjaan, dalam usaha, itu yang membuat kita selama ini selalu berpikir tentang hal-hal yang membuat kita kecewa, begitu. Kita seperti seseorang yang menarik diri karena kegagalan yang terjadi. Mungkin di sini memang pada akhirnya seseorang lebih banyak berdiam, karena ya bisa dikatakan mungkin masih ada perasaan-perasaan yang belum bisa menerima keadaan itu, ya. Kekecewaan karena gagalnya sebuah usaha, pekerjaan, itu membuat dia seperti masih ada konflik di dalam batinnya, masih ada perasaan yang itu tadi, belum bisa percaya, belum bisa menerima kenyataan, hanya berdiam saja. Atau kalau saya melihat di sini, ya, seseorang seperti pada akhirnya merasa dengan kegagalan itu mungkin melihat masa depannya seperti gak jelas lagi. Mungkin gagal dalam studi, gagal dalam karir, gagal dalam usaha, sehingga melihat sepertinya masa depan itu suram, atau masa depannya merasa tidak jelas lagi seperti apa. Karena merasa itu tadi, merasa sudah sangat terpuruk. Ya. Di sini memang ada keraguan yang saya lihat dari seseorang yang mengalami situasi itu. Tetapi kalau saya melihat divine timing kali ini meminta kita untuk bisa mengambil sikap, ya. Kita nggak bisa terus ada dalam situasi konflik batin. Kita nggak bisa terus berada di dalam situasi yang penuh dengan perasaan ragu-ragu untuk berubah, untuk bisa melakukan semacam tindakan karena takut gagal lagi atau takut nggak akan bisa berhasil lagi. Itu karena apa? Karena ada itu tadi, ada perasaan-perasaan memandang masa depan itu seperti nggak jelas. Kita diminta untuk bisa meninggalkan situasi itu. Ya, divine timing kali ini meminta kita meninggalkan situasi-situasi itu. Meninggalkan perasaan-perasaan yang selama ini membuat kita terpuruk, membuat kita seperti benar-benar sudah gagal, membuat kita kecewa dan membuat kita tersakiti. Apapun itu, tinggalkan kali ini, ya. Coba lebih banyak mendengarkan intuisimu. Jika mungkin belum bisa mendengarkan intuisimu atau belum benar-benar bisa membuat semacam pilihan untuk hidup kamu ke depan seperti apa, coba lakukan healing, ya. Healing dalam arti tenangkan diri, tenangkan pikiran, dengarkan dirimu sendiri, dengarkan kata hatimu. Seperti itu. Healing dengan mencoba untuk mendengarkan kata hatimu. Jika kamu sudah tahu apa yang menjadi keinginan dirimu atau kamu sudah memiliki semacam pilihan untuk hidupmu ke depan, kamu mau apa selanjutnya, di sini artinya kamu memang sudah bisa move on. Ya. Semesta mengatakan kamu harus bisa mulai move on. Ya, sebagian mungkin masih harus diminta move on, tetapi sebagian memang di sini tampaknya sudah bisa move on.
untuk meninggalkan perasaan-perasaan yang terpuruk akibat kegagalan itu. So, kalau saya melihat pada akhirnya di sini memang ada semacam kestabilan, ya. Perasaanmu akan kembali nyaman, perasaanmu akan kembali tahu apa yang berharga untuk hidupmu. Dalam arti kamu akan menyadari bahwa selama ini tindakan kamu hanya menyesali, hanya seperti merenungi saja kegagalanmu, itu nggak ada gunanya. Itu hal yang sia-sia. Yang berharga untuk kamu ya apa? Ya saat ini yang berharga untuk kamu adalah bagaimana kamu harus bisa stabil. Bukan hanya stabil dalam hal kehidupan kamu ya, stabil pekerjaan, stabil dengan usahamu, tapi yang utama stabil dalam perasaanmu. Itu hal yang sangat berharga. Dari situasi apapun, kegagalan apapun yang kamu rasakan, ya, apabila kamu sudah bisa menstabilkan perasaan kamu, kamu sudah bisa menyingkirkan ya perasaan-perasaan kamu yang kemarin sempat benar-benar seperti sudah berada di titik terendah karena kegagalan itu. Nah, dengan move on, dengan bisa mendengarkan kata hatimu, di sini nanti kamu akan bisa menentukan sikap, bisa memilih apa yang berharga untuk hidup kamu ke depan. Ya, perasaanmu akan menjadi lebih nyaman dan kamu akan tahu apa yang membuat dirimu stabil. Oke? Dan The Empress di sini memang ada sesuatu yang akan memberikan keberlimpahan untukmu, kebahagiaan, kenyamanan untukmu. Kamu akan menjadi seseorang yang bisa menikmati kehidupan, ya, bisa nyaman untuk dirimu sendiri. Apabila kamu bisa melepaskan energi-energi masa lalu yang harus kamu lepaskan atau kamu tinggalkan, khususnya tentang kegagalan dalam hal apapun, ya. Menentukan sikap intinya dan harus bisa move on. So, ini yang tadi saya katakan, ini kartu The Hermit ya, atau The Magician. The Magician and the Mirror. Artinya di sini ya, seseorang yang harus bisa melihat sesuatu itu dengan jelas, ya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang ingin dia atasi dalam hidupnya, seperti itu. Memang sepertinya ada kesulitan ya, kalau saya lihat seperti ada kesulitan, tetapi jika kamu mau, maka segala sesuatu itu pasti akan bisa kamu wujudkan, keluar dari kesulitan itu. The Magician and the Mirror ini seperti seseorang yang memang dalam kesulitan, ya. Untuk itulah, jika ingin keluar dari kesulitan itu, kamu harus bisa melakukan tindakan, harus bisa berani berubah. Tapi selain itu, selain berubah ya, di sini juga dalam arti kamu harus bisa mendengarkan apa yang menjadi intuisi atau kata hatimu, karena semesta mengatakan kamu itu adalah seseorang yang sangat memiliki kemampuan atau memiliki kekuatan ya, kebaikan yang sangat mumpuni yang kamu miliki. Sebenarnya kamu itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan itu, kemampuan itu. Hanya mungkin selama ini kamu tidak menyadarinya. Ya. Kamu adalah seseorang yang baik, kamu adalah seseorang yang cukup baik untuk bisa melakukan apapun yang ingin kamu perbuat untuk masa depan kamu. Sekali lagi, kuncinya move on. Oke? Ya, itu yang saya lihat untuk bacaan Divine Timing dalam kehidupan secara umum keseharian kita, dan Divine Timing dalam hubungan di sini ya. Sekali lagi, ini mungkin bacaan Divine Timing dalam hubungan yang saya buat di channel Suara Intuisi 2 untuk kali ini, tapi nanti untuk minggu depan atau mulai bulan depan saya akan menghadirkannya berbeda ya. Divine Timing khusus relationship itu akan saya posting di Suara Intuisi, dan di sini
khusus untuk bacaan divine timing secara umum seperti yang tadi itu saja, ya. Oke. Dalam sebuah hubungan, seseorang yang pernah merasa kecewa dengan hubungannya, ya. Mungkin ya kurang lebih sama kalau saya lihat di sini. Kamu yang pernah kecewa, kamu yang pernah merasa terpuruk karena hubunganmu sudah berakhir. Mungkin kamu pernah dihianati, kamu pernah dikecewakan. Di sini diminta semesta untuk bisa mulai meninggalkan situasi itu. Jangan terus merasa terpuruk, jangan terus merasa gagal, jangan terus merasakan kekecewaanmu. Ini saatnya untuk move on, ya. Semesta mengatakan, coba lakukan healing, coba lakukan hal-hal yang membawa kamu bisa mendengarkan dirimu sendiri, apa yang dirimu inginkan di dalam kehidupanmu ke depan. Di sini kalau saya melihat memang energinya, kamu harus bisa move on dari segala sesuatu yang membuatmu terpuruk. Atau, ya, jika ini energi seseorang yang pernah mungkin mengakhiri hubungan bersama kamu, saya melihatnya di sini pada akhirnya dia seperti sudah tahu apa yang dirinya inginkan. Dia sudah mendengarkan apa yang menjadi kata hatinya. Dia sudah mencoba untuk mendengarkan apa yang menjadi intuisi dia. Dalam arti, selama ini dia seperti mencoba untuk meninggalkan situasi koneksi bersama dengan kamu, ya. Setelah hubungan itu berakhir, tetapi saat ini dia sudah tahu apa yang dirinya inginkan. Yaitu apa? Tampaknya ini bisa saja sebagian dari mereka-mereka, ya, orang yang pernah mengakhiri hubungan bersama kamu atau pernah berakhirnya hubungan bersama kamu, itu ingin kembali melakukan semacam, ya, pencapaian, keberhasilan lagi. Tapi kalau kamu yang mungkin baru saja mengakhiri hubungan, saya melihat di sini ya, kamu harus bisa move on dulu. Ini saya lihat untuk mereka yang kembali ingin sebuah pencapaian dengan kamu, artinya mantanmu, tampaknya itu yang akan kembali adalah mereka yang sudah cukup lama berpisah atau mengakhiri hubungan bersama kamu. Jadi bukan yang baru kemarin-kemarin, ya. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu ada keinginan untuk kembalinya hubungannya bersama kamu itu bisa terjadi lagi. Seperti itu. Karena kalau saya lihat memang di sini seseorang sudah bisa menentukan sikap. Ya, menentukan sikap untuk apa? Untuk bisa move on, untuk bisa mengikuti intuisinya. Atau seseorang di sini sudah menentukan sikap bahwa dia ingin kembali ada pencapaian hubungan bersama kamu. Ini situasinya sih semuanya sudah bisa membuat semacam pilihan untuk hidupnya masing-masing, ya. Ada yang memilih bisa ingin segera memulihkan diri dia, dalam arti lebih fokus ke dirinya sendiri setelah berakhirnya hubungan. Ada yang di sini pada akhirnya memilih untuk bisa kembali membuat semacam pencapaian keberhasilan hubungan. Seperti itu. Apapun pada akhirnya di sini hanya kestabilan atau kenyamanan yang diharapkan dalam diri seseorang. Artinya, untuk kamu yang memilih move on dalam arti ingin fokus ke dirimu sendiri, saya melihat sesuatu yang berharga untukmu itu adalah saat ini adalah kestabilan hidupmu. Ya, kamu lebih fokus bagaimana bisa memiliki kestabilan hidup, materi, finansial, keuangan, dan pekerjaan dan lain-lain. Tetapi untuk mereka yang ingin kembali pencapaian hubungan bersama kamu, barangkali seseorang yang ingin kembali ada semacam keberhasilan hubungan dengan kamu, dia memilih atau menentukan sikap untuk bisa kembali ada kestabilan hubungan bersama kamu. Artinya apa? Dia tahu bahwa koneksinya bersama kamu itu adalah sesuatu yang berharga untuknya. Jadi kalau dalam relationship saya lihat ini ada 2 skenario, ya. Seseorang yang sepertinya memang mulai move on seperti itu dari hubungan yang sudah berakhir atau diminta move on oleh semesta saat ini untuk bisa menjadi dirinya sendiri dulu, ya. Atau
Ini bisa saja energi seseorang yang ingin kembali melakukan semacam pencapaian hubungan, keberhasilan, kebahagiaan, koneksi lagi bersama dengan kamu setelah dia sempat mengakhiri hubungannya bersama kamu. Oke, apapun itu situasinya, di sini ada di Empress, seseorang yang ya bisa dikatakan kamu sudah begitu nyaman dengan dirimu sendiri. Buat kamu yang lebih mengutamakan fokus ke diri sendiri, kamu merasa nyaman dengan dirimu. Kamu sudah bahagia dengan apa yang kamu dapatkan di dalam dirimu. Tetapi seseorang yang ingin kembali melihatmu adalah seseorang yang dia inginkan. Kamu itu ideal di matanya, kamu itu sempurna di matanya. Kamulah yang bisa membahagiakan dia. So, sang semesta di sini jelas ya. Ini ada sesuatu yang ingin diwujudkan oleh seseorang, atau ini mungkin ada kesulitan yang pernah terjadi tampaknya. Kesulitan dari dirimu sendiri ya. Dalam arti mungkin kamu harus bisa move on, melewati masa-masa terpuruk kemarin. Itu memang sebuah kesulitan. Seseorang pun yang sudah mengakhiri hubungan bersama kamu, dia sempat mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sehingga dia pada akhirnya memilih ingin kembali bersama kamu. Intinya hanya satu, kamu yang mencoba menjadi diri sendiri, atau kamu yang diinginkan oleh seseorang dari masa lalumu, melihatmu. Kamu adalah seseorang yang terbaik di matanya. Dan kamu memang seseorang yang sangat memiliki kebaikan dan juga memiliki kekuatan di dalam dirimu. You are good enough. Oke, seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan Divine Timing kali ini. Semoga bacaan ini membantu. Kita ketemu lagi di bacaan Divine Timing selanjutnya.